Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya, dengan rahmat dan karunia-Nya semata pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan, untuk menjalankan, untuk melanjutkan thalabul ilm kita. Meskipun sempat hampir 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan, keadaan yang serba terbatas, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan ketentuan serta ketetapannya yang maha bijaksana, sempat banyak tersendat. Dan itu semuanya mengingatkan kepada kita semuanya akan lemah, akan betapa hina dan betapa kecil kekuatan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama kita mulai dengan satu doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khasi'an wa yaqinan shadiqan wa sifaan min kulli da. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, tenang, takut hanya kepadamu, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang betul-betul jujur muncul dari hati kita, wa sifaan min kulli da, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesembuhan, syifa dari segala macam penyakit. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali duduknya kita di sini bukan berarti kita anak lebih baik daripada antum seluruhnya, tidak sama sekali. Tapi di sini kita hanya saling nasihat menasihati. Tapi kita berupaya, berusaha bagaimana kita untuk selalu memperbaiki kehidupan kita dalam rangka menghadapi kehidupan yang kekal dan meninggalkan dunia yang fana dan penuh dengan ujian dan cobaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya la fauza illa fi ta'atih, karena sesungguhnya tidak ada keselamatan,
tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kecuali di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala izza illa bitadzallul lil 'azamati. Tidak ada kemuliaan, tidak ada ketinggian derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita merendahkan, merasa rendah, merasa butuh, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Wala ghina illa biftiqari ila rahmatihi. Dan tidak ada kekayaan. Sebagaimana kita maklum, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, al-ghina la bi kasratil mata'. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta, bi kasratil arad, dengan banyaknya perabot dan seterusnya. Yang disebut ghina, kaya itu biftiqar ila rahmatihi, dengan kita merasa rendah, merasa butuh, semuanya hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan menggunakan rahmat, menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala falaha illa bil ikhlas wa tauhid hubbih. Dan tidak akan mendapatkan kesuksesan, keselamatan kecuali dengan kita memurnikan ibadah hanya kepadanya dan memurnikan kecintaan kita. Allah lebih kita cintai dari segala sesuatu. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum jami'an, di awal permulaan taklim kita. Mari kita banyak mengingat hal ini. Kemudian juga mari kita mungkin dengan sempat kurang jadwal kita atau tidak adanya daurah atau taklim ini sangat berkurang. Ini juga mungkin ketika dimulai seperti ini terasa lumayan berat. Biasanya sudah terbiasa di rumah, sudah terbiasa dengan ini dan itu, maka ini mungkin terasa berat. Sebagaimana yang menyampaikan juga gitu. Biasanya ini sudah 3 bulan ini santai, ibaratnya gitu ya. Malam-malam ini kalau sudah malam di rumah dengan keluarga dan sebagainya lebih kurang jadwal untuk keluar. Maka ketika memulai ini juga sama. Nah, kita memulai butuh mengecas lagi, menumbuhkan lagi dan membangun amal ini dengan dengan baik. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pelajari bagaimana dulu para salaf kita, para pendahulu kita, bagaimana mereka semangat sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka ini sangat perlu kita kita contoh kepada mereka. Coba kita sedikit melihat di antara kalam al-ulama. Dulu Abdullah ibn Mubarak, juga Ibnu Sirin, juga Imam Malik, beliau ketika mengatakan al-isnadu minad din, sanad itu adalah bagian dari agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini pentingnya kita betul-betul teliti di dalam menuntut ilmu. Di antaranya ucapan dari Abul Aliyah, yang nama beliau Rafi ibn Mihran.
Beliau meninggal tahun 93 Hijriah. Masih abad-abad pertama, termasuk tabi'in yang awal. Abul Aliyah, yang beliau pernah mengatakan, saya menjumpai lebih daripada 60 sahabat Nabi. Masih menjumpai beliau, Abul Aliyah, yang beliau katakan semua mereka takut, khawatir akan keikhlasannya. Mereka semuanya takut, khawatir akan apa? Terjatuh ke dalam apa? An-nifaq. Di antara beliau, ketika beliau Abdullah Ibnu Sirin, kemudian Abdullah Ibnu Mubarak, juga Imam Malik mengatakan al-ilmu atau al-isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama. Abul Aliyah juga mengatakan, di antara ucapan yang muncul dari beliau, la tajlisu inda kulli alimin. Jangan kalian duduk kepada setiap orang yang punya ilmu. Punya ilmu saja, tidak harus diambil ilmunya. Kata beliau, illal ladzi yad'ukum minnal khamsi ilal khamsi. Kecuali orang yang berilmu itu jelas mereka mendakwahkan, mengajak dari perkara yang 5 menuju kepada 5 perkara. Apa itu kata beliau? Minasyakki ilal yakin. Kata beliau, lihat, kalau kalian melihat orang yang berilmu menyampaikan ilmunya, lihat, perhatikan, fahami. Kata beliau, mereka betul-betul mengajak dari meninggalkan keraguan-raguan menuju kepada keyakinan. Maka Islam itu nggak ada yang dibangun di atas keraguan-raguan, nggak ada. Nah, ini. Kemudian yang kedua, minal kibri ila tawadu. Hendaknya ketika kalian mendengar ada orang yang menyampaikan ilmunya, di antara orang yang layak dan pantas untuk diambil ilmunya adalah orang yang mengajak meninggalkan kesombongan, al-kibr. Maka ketika Nabi SAW diantaranya ketika ditanya tentang al-kibr, beliau mengatakan apa? Al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Sombong itu meremehkan manusia, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka orang yang menyampaikan ilmu dan layak untuk diambil ilmunya adalah orang yang mengajak meninggalkan kesombongan kepada tawadu. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama, mereka belajar, mereka talaki kepada alim minal ulama seperti ini. Bukan hanya mengambil ilmunya, tapi bagaimana mereka mengambil adab darinya. Jadi mengajak meninggalkan kesombongan kepada tawadu. Wa minal adawati ilan nasihah. Kemudian yang ketiga, kata Abul Aliyah, adalah orang yang meninggalkan permusuhan kepada nasihat. Tegakkan nasihat, meninggalkan permusuhan. Nah, maka ini. Kemudian juga yang keempat, wa minar riya'i ilal ikhlas. Kemudian orang yang perlu diambil ilmunya adalah orang yang mengajak meninggalkan riya, pamer. Kemudian apa? Menuju kepada ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dan yang kelima, wa minar raghbati ay fid dunya ila zuhdi. Dan mengajak meninggalkan mencintai dunia kepada az-zuhud. Jadi kita bukan zuhud itu bukan berarti nggak boleh punya mobil, nggak punya harta benda, bukan, nggak boleh kaya, bukan. Tapi meninggalkan apa-apa yang memadarakan dalam masalah akhirat. Gunakan harta itu, kalau bilang harta itu taruh saja di kantong, di dompet saja,
jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Karena ketika harta dunia ini masuk ke dalam hati akan rusak. Akan rusak. Ini. Maka ini kata beliau. Maka ini yang perlu kita di antara ucapan para ulama. Maka perlu kita biar supaya semangat untuk menuntut ilmu. Di antaranya juga seorang tabi'in Amir ibn Sarahil yang beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah. Ini juga ulama tabi'in orang-orang mutaqaddimin. Beliau mengatakan litasiru aliman, kalau engkau ingin menjadi orang yang berilmu, yajibu ayyakuna laka umru Nuhin atau umra Nuhin wa sabara Ayyubin wa mala Qarunin. Untuk menjadi orang yang memiliki ilmu, engkau harus memiliki umur kesempatan yang panjang seperti umurnya Nabi Nuh. Berapa umurnya Nabi Nuh? Alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu tinggal di bumi itu, kata Allah, wa makasa fi qaumihi alfasanatin illa khamsina aman. Jadi menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Maka bukan berarti ketika sudah dapat ijazah, sudah dapat katakanlah sudah jadi ustadz, sudah tua, tidak. Tapi nasihat para ulama terus kita menuntut ilmu. Sampai sebagian ulama kita ketika menerangkan, ketika mendoakan kebaikan orang-orang yang terlambat dalam satu kesempatan dalam menuntut ilmu, kata beliau, tidak ada doa yang lebih bagus ketika melihat saudaranya terlambat dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, addamallahu ajrokah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan memperbesar pahalamu. Karena orang sering ketika luput darinya masalah dunia, dia wah rugi, ini ada pesanan gak bisa dipenuhi, merasa rugi. Tapi kalau dalam masalah akhirat biasanya biasa-biasa saja. Nah, tidak pernah merasa rugi. Maka kata beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan atau memperbanyak pahala bagimu. Nah ini, karena memang menuntut ilmu itu butuh kesungguhan, butuh waktu yang panjang. Bukan cuma itu, kata beliau, wasabra Ayyub, dan sabarnya Nabi Ayyub. Maka menuntut ilmu gak ada batasnya, terus sampai kata beliau, terus kita menjadi tuwailibul ilmi, orang yang belajar dan belajar untuk menuntut ilmu, sampai terakhir itu berhenti kalau Allah sudah ridho kepada kita. Sampai Allah ridho kepada kita. Nah ini. Maka yang kedua, sabar, perlu dengan sabar yang sangat besar. Ya kita semua latih diri kita. Yang mungkin dulu kurang sabar, mari kita perbarui lagi ini. Nah, sabar ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa mala Qarun, harta seperti hartanya Qarun, banyak. Namanya belajar itu membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak. Maka perlu kita juga sabar. Nah, di antara kalam beliau juga, kata beliau, ketika beliau ditanya, ya Syekh, min aina laka kulla hadzal ilm? Imam Sa'bi ini ditanya, termasuk alim min ulama tabi'in. Wahai Imam Sa'bi, dari mana atau bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu yang begitu banyak? Kata beliau, binafyi al-ikhtimami. Di antara cara untuk mendapatkan ilmu yang banyak itu dengan meninggalkan ikhtimam, artinya kesenangan-kesenangan. Maka kalau dalam masalah belajar biasanya, kalau dulu ibaratnya orang-orang itu
ilmunya banyak, meskipun makanannya sedikit, makannya nggak enak-enak. Tapi sekarang makannya yang enak, tidurnya nyenyak, belajarnya apa? Sedikit. Maka sampai ada ungkapan, kalau orang-orang dulu itu makanannya keras-keras, tapi hatinya apa? Lembut. Kalau orang sekarang dibalik, makanannya yang lembut-lembut, tapi hatinya keras. Nah ini, maka Masya Allah. Kemudian yang kedua, wasiyari fil bilad. Ini ungkapan para ulama dengan banyak mendatangi apa? Negeri-negeri yang ada. Artinya banyak mendatangi majelis-majelis ilmu. Ilmu itu didatangi. Wasabri kasabril himam atau hammam. Sabar seperti sabarnya hammam. Kalau dalam ibarat yang lain seperti sabarnya apa? Himar. Himar itu sabar kalau suruh jalan, pelan dia. Wa bukuri kabukuril ghurab. Dan apa? Selalu datang awal, segera. Seperti segeranya apa? Ghurab. Burung itu nggak ada yang kerainan, nggak ada yang bangunnya apa? Sampai terlambat, nggak ada. Ini. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara nasihatnya para ulama. Maka Imam Asy-Sya'bi memberikan diantara trik-trik bagaimana mereka dulu para ulama bisa semangat dalam menuntut ilmu, bisa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam menuntut ilmu. Nah ini. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara juga bagaimana perjuangan atau perlunya kita memperbaiki dalam masalah kita menuntut ilmu. Kita membaca di antara ucapan mereka orang-orang yang terdahulu dalam menuntut ilmu. Taib. Di antaranya juga bagaimana dulu mereka menuntut ilmu. Di antaranya Imam Al-Auza'i, dan kita juga sering kenal. Nah, dulu beliau mengatakan, kana hadal ilmu kariman. Dulu ilmu ini mulia. Orang yang menuntut ilmu itu mulia. Yatalaqahu rijalu bainahum. Yang dulu ilmu itu menjadikan para laki-laki, para manusia itu bertemu, tidak ada atau tidak banyak mempertemukan mereka kecuali dalam masalah apa? Ilmu, belajar, atau kalau tidak belajar menyampaikan atau mengajarkan ilmu. Tapi kata beliau, falamma dakhala fil kutub dakhala fihi khairu ahlihi. Kata Imam Al-Auza'i, hanya saja ketika ilmu itu sudah banyak ditulis dalam kitab-kitab, banyak orang-orang yang masuk ke dalam ranah ilmu ini, orang-orang yang tidak berhak atau orang-orang yang tidak berilmu. Nah, ini diantaranya. Maka Masya Allah, sampai juga Sufyan Ats-Tsauri diantara
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan, di antara perkara yang merusak ilmu ini, beliau mengatakan al-malu da'u hadhil ummah. Di antara perkara yang merusak ilmu itu adalah harta. Maka kata beliau, al-mal, harta itu da'u hadhil ummah, itu adalah penyakitnya umat ini. Wal alimu tabibu hadhil ummah. Sedangkan orang yang berilmu, orang yang menyampaikan ilmu, itu adalah tabib, dokternya umat ini, yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang berupa kecintaan kepada harta dalam umat ini. Nah ini. Maka kata beliau, famadza jaral alima da'u ila nafsihi. Maka ketika orang-orang yang berilmu ini dijangkiti penyakit dengan cinta kepada harta, kepada kedudukan, kepada dunia, kata beliau, famata yabri'u annasu. Bagaimana manusia bisa sembuh dari penyakit ini? Ibaratnya sekarang musim corona. Corona ini penyakit yang sekarang lagi tren, lagi naik daun. Siapa yang nggak kenal corona? Sementara dokternya kena corona semua. Padahal diantara penanganannya lumayan bagus, susah penanganannya, tapi dokternya kena corona semua. Gimana nasibnya manusia? Nah ini ibaratnya seperti itu. Maka masya Allah, ini diantaranya. Maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, wazani Allahu wa iyyakum jami'ah. Di antara juga yang perlu kita ingat dalam masalah-masalah seperti ini, dalam kondisi-kondisi semacam ini, mari kita kembalikan dulu kepada bagaimana dulu para ulama, mereka semangat, sungguhan mereka betul-betul di dalam menuntut ilmu ini. Maka dulu juga sering kita sampaikan, kita ulang, kalau nggak salah Imam Malik juga mengatakan, atau sebagian ulama-ulama salaf juga mengatakan, ketika saya mendengar satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya berupaya untuk diamalkan hadis itu meskipun satu kali. Diamalkan. Ketika mendengar satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan sumber daripada semua ilmu, maka saya berupaya untuk mengamalkan hadis itu meskipun sekali. Maka dengan diamalkan itu, kita akan menjadi orang yang betul-betul memiliki ilmu tersebut. Maka dulu salaf di antara juga mengatakan, man amila bima ya'lam alhamahullahul ilma ma lam ya'lam. Nah ini, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan, sudah dia pelajari, maka dia akan mendapatkan atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ilhamkan kepadanya ilmu yang belum dia fahami. Taib, ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebenarnya semua kita, semua orang, semua manusia, dia berupaya untuk mendapatkan semua kebaikan. Semua kebaikan. Kenapa ini sering disampaikan? Kadang mereka semua upayakan biar jalannya mudah. Meskipun sekarang orang banyak naik sepeda, dia pilih sepedanya yang paling bagus, mahal. Dia pingin butuh mobil dipilih yang paling nyaman. Dia pingin rumah hidup supaya enak, dibangun, diupayakan rumah ini tata ruang, ornamennya semuanya, lantai sampai dengan gentengnya yang paling bagus. Tapi dunia ini semua yang kita ambil akan hilang, akan pergi. Semua yang kita kumpulkan, kita satukan akan hancur, terpecah. Semua yang menjadikan kita tertawa akan menjadikan kita menangis. Maka kebahagiaan kalau hanya dicari dan diupayakan dalam urusan dunia ini tidak akan mungkin bisa diterima.
tidak akan mungkin bisa didapatkan, tidak mungkin akan bisa diperoleh. Maka ketika kita menjumpai ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita baca sirah perjalanannya para nabi dan rasul, atau rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau para orang-orang yang bertakwa setelah beliau dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka kita akan melihat semakin tinggi ilmu, iman seseorang, maka ujiannya semakin besar. Rintangan yang harus dia hadapi dan harus dia selesaikan semakin rumit. Maka wajar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakin bahwasanya beliau adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, beliau mengatakan inna asaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling besar, paling berat ujiannya di dalam dunia ini itu adalah apa? Para nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Kemudian setelahnya orang-orang yang mirip dengan para nabi dan semisalnya, terus seperti itu. Maka katakanlah kondisi kita hari ini yang semua dampaknya kita rasakan, semua lapisan masyarakat. Maka ini semuanya ketika kita mempelajari, coba mengamati hal semacam ini, maka justru semakin tinggi keimanan, ketakwaan seseorang, justru cobaan semakin berat. Maka agama kita yang mulia ini, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman. Karena hakikatnya tadi kemuliaan, ketentraman, kebahagiaan itu hanya ketika kita bisa dimanapun kita berada, kapanpun itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Ditambah dengan itu ketika kita ridho, dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menjadi apa? Menjadi bahagia, menjadi tenang. Coba kita lihat, ketika kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu juga kita sudah pernah sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, belum lahir orang tuanya, bapaknya sudah meninggal dunia. Ketika kembali kepada ibunya, hanya kurang lebih 2 tahun diasuh oleh ibunya, 4 tahun dikembalikan ke ibunya, 6 tahun ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya 2 tahun, 8 tahun kakeknya meninggal. 8 tahun diasuh oleh apa? Abdul Muthalib, oleh pamannya. Terus sampai dengan kehidupan beliau. Beliau memiliki putra Abdullah, kemudian Al-Qasim, satu siapa lagi, Ibrahim. Semuanya meninggal dunia. Istri-istri beliau kebanyakannya mendahului beliau. Putri-putri beliau juga seperti itu. Kalau kembali kita lihat kepada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah di rumah beliau 2 bulan penuh tidak ada nyala api. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia dan paling bahagia di atas muka bumi ini. Tetapi bagaimana beliau bisa menjadi orang yang paling bahagia dan paling mulia di atas muka bumi ini? Ketika ridho dengan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita menghadapi musibah bagaimanapun besarnya, ketika kita ridho, kemudian kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillahi ala kulli hal, masya Allahu kana, fama lam yasa lam yakun, wa ma lam yakun lam yasa. Semuanya akan menjadi ringan. Contoh yang lain dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ke Mekah. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ke Mekah. Kemudian waktu itu qad kafa basaruhu. Waktu itu ketika sudah tua, Sa'ad ibn Abi Waqqas matanya rusak, buta. Tetapi beliau itu terkenal dengan orang yang mustajabud doa. Orang yang doanya mustajab. Kalau kita baca sejarah ketika orang-orang yang mustajabud doa, ketika mereka sholat istisqa, mengangkat tangannya belum diturunkan sudah basah kuyup. Itu orang-orang yang mustajabud doa, langsung dikabulkan seketika itu juga. Maka ketika beliau datang ke Mekah, maka manusia yas'ijun, ya, ada bergerombol segera merapat kepada beliau untuk minta diantaranya apa? Minta doa dari beliau. Kemudian berkata Ibnu Sa'ib, ataituhu wa ana gulamun. Kata Ibnu Sa'ib, aku kemudian mendatangi Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam keadaan buta tadi. Waktu itu kata Sa'ib, saya masih pemuda. Fakultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ya ammi, anta tad'u linnas fayasfun. Wahai paman, ketika manusia meminta doa kepadamu, kemudian engkau doakan, fayasfun, maka penyakit-penyakit mereka, apa yang mereka minta, hajat-hajat mereka dikabulkan. Falau da'auta li nafsika, seandainya engkau mau, wahai paman, minta untuk dirimu, doa untuk dirimu, laradallahu ilaika basaraka, sungguh Allah akan mengembalikan penglihatan. Tapi apa jawab beliau? Fatabassama, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas ini kemudian tersenyum, kemudian mengatakan, ya bunai, wahai anakku. Ini panggilan kesayangan, wahai anakku. Qada'ullah, ketetapan, ketentuan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, meskipun dilihat manusia enggak enak, kata beliau, ahabbu ilayya min basari, itu lebih aku cintai daripada kedua mataku. Masya Allah. Ini mereka ridhonya dengan takdir, ketetapan dari Allah. Kalau kita kan sakit sekali, udah doanya juga nggak mustajab, masih belum sabar juga, dikira wah Allah ini nggak dengar doa saya apa, dan seterusnya. Masya Allah. Nah ini Masya Allah. Demikian juga pernah Umar ibn Abdul Aziz, yang dikatakan ini diantara cucunya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, adalah cucu daripada anak yatim yang pernah melarang ibunya untuk mencampur susu dengan air, yang kemudian diambil menantu oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, diantara anak keturunannya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Nah ini, maka ketika itu pernah Umar ibn Abdul Aziz, yang beliau menjadi khalifah cuma 2,5 tahun, yang menjadikan kaum muslimin, khalifah waktu itu sangat makmur, sampai orang mau bersedekah aja hampir bingung mencari siapa yang mau menerima sedekah. Zamannya Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Pernah beliau tertimpa mata fi ayamin mutatabiatin ibnuhu Abdul Malik. Beliau pernah tertimpa meninggal dunia sekaligus dalam hari yang bertuntutan, Senin, Selasa, Rabu katakanlah, anaknya, kemudian pelayannya, kemudian saudaranya, langsung berkaitan.
Nah, maka masuklah kepadanya Rabi'ah ibn Sabrah. Kemudian beliau mengatakan, "Adamallahu ajraka ya Amirul Mukminin." Semoga Allah membesarkan, melipat gandakan pahalamu wahai Amirul Mukminin. Fama raaitu ahadan ahabba atau usiba bi'adami min musibatika fi ayyamin mutatabi'ah. Karena aku tidak pernah mendengar, melihat ada orang yang tertimpa musibah lebih besar daripada musibahmu kemudian berturut-turut. Kata beliau, Rabi'ah melanjutkan, "Wallahi, demi Allah, ma ra'aitu mislaka ibnan." Saya tidak pernah melihat anak yang lebih baik daripada putramu Abdul Malik. Wala misla ahika akhon. Aku tidak melihat ada saudara yang lebih baik kepada saudaranya lebih baik daripada apa? Saudaramu. Wala misla maulaka maulan qattun. Dan aku tidak melihat ada apa? Pelayan atau budak yang lebih baik daripada apa? Budakmu. Maka apa yang beliau katakan mendengar hal itu? La walladzi qada alaihim al-mauta ahabbu sayyan min dzalika lam yakun. Tidak, wahai Rabi'ah, apa yang Allah tentukan kematian atas mereka, aku tidak pernah mencintai atau menginginkan sesuatu yang lain daripada apa yang Allah tentukan. Maka dengan ridho ini, insyaallah. Maka kadang-kadang di antara orang yang menghalangi, melemahkan semangat orang untuk menuntut ilmu, bagaimana mau menuntut ilmu? Padahal seringnya kita menuntut ilmu itu kan malam, padahal siangnya dari pagi sampai sore sudah apa? Mencari dunia. Nah, ini. Tapi kadang-kadang malas. Maka dalam kondisi situasi semacam ini coba kita terapkan kepada diri kita. Ketika kita ridho dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, betul. Dan ini juga harus sering kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada keluarga-keluarga kita ketika kita makan misalkan. Ketika kita minum, ketika kita dalam suatu kondisi sulit, kita sampaikan kepada mereka lebih banyak orang yang lebih susah, lebih sulit daripada kita. Maka bagaimana kita bisa bahagia dalam kondisi kita saat ini, keadaan kita seperti ini, dengan kita mengupayakan untuk ridho dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga akan menyemangatkan hal ini. Nah, kita dalam menuntut ilmu. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Isya insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Hmm.